the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2884. Aku tidak pernah bermaksud menggunakan keluarga Morrison dan keluarga Douglas untuk menangani ketiga keluargamu. Iwan menyatakan, sekelompok sampah seperti kalian semua, aku bisa mengatasinya sendiri. Dia mencibir, keluarga Morrison dan keluarga Douglas tidak perlu ikut campur. Tatapan Iwan terhadap Felton dan Durian dipenuhi dengan rasa jijik. Kata-katanya bukannya tidak berdasar. Dengan kekuatan komprehensifnya saat ini yang telah mencapai semisain, Felton dan Durian tidak lebih penting baginya daripada semut. Mereka tidak memberikan ancaman apapun, berurusan dengan mereka semudah melemparkan koin. Mengapa dia membutuhkan bantuan orang lain? Apa? Pernyataan Iwan seperti sebuah ledakan besar, hampir membuat semua orang yang hadir terkejut. Apakah kita mendengarnya dengan benar? Bocah ini, Iwan, sebenarnya mengatakan dia akan menghadapi tiga kekuatan besar sendirian. Apakah dia sudah gila? Keluarga bela diri di sekitarnya tertegun, tidak bisa mempercayai telinga mereka. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang situasi Iwan atau kehebatan seni bela dirinya, mengingat usianya yang di bawah 30 tahun, mereka dapat menduga bahwa kultivasinya tidak mungkin terlalu mengesankan. Di sisi lain, mengingat status Felton dan Durian sebagai master dengan banyak ahli tangguh di antara mereka, sebagian besar di tahap yang muna awal dan menengah, salah satu dari mereka dapat dengan mudah memusnahkan Iwan, seorang junior muda dengan sedikit usaha. Namun pada saat itu, Iwan karena alasan yang tidak dia ketahui, berani menyatakan bahwa dia akan sendirian menghadapi semua ahli dari tiga kekuatan besar. Itu hanyalah kesombongan yang ekstrim. Kejutan yang mereka rasakan sangat jelas. Bukan hanya mereka, tetapi juga Caleb dan penatua Douglas bersama dengan anggota elit keluarga Morrison dan beberapa ahli dari keluarga Douglas yang dibawa oleh penatua Douglas, semuanya tercengang oleh kata-kata berani Iwan. Presiden Gusnadi, kamu tidak boleh melakukannya. Durian dan Cassius sangat terampil dan mereka punya banyak pemain di pihak mereka. Sedangkan kamu sendirian. Menghadapi mereka secara langsung adalah hal yang mustahil. Setelah pulih dari keterkejutan awal, Caleb sedikit lebih tenang. Dia sudah mengirim orang untuk menyelidiki latar belakang Iwan dan mengetahui bahwa kultivasinya sangat mendalam dan bahkan mungkin berada pada tingkat akhir yang muna. Namun dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Bahkan jika Iwan benar-benar sosok transenden di tingkat akhir yang muna, mustahil baginya untuk bersaing dengan banyak ahli dari tiga faksi. Caleb tidak ingin Iwan menghadapi penghinaan karena kesombongannya yang berlebihan atau menghadapi kecelakaan apapun. Sedangkan bagi penatua Douglas ceritanya berbeda sama sekali. Dia hanya tahu sedikit tentang latar belakang Iwan dan tidak menyangka bahwa Iwan mungkin berada di tahap akhir yang muna. Yang dia tahu hanyalah bahwa kultivasi Iwan kira-kira berada pada tingkat awal yang muna. Perbedaan dengan Durian, Cassius, dan yang lainnya seperti perbedaan antara surga dan bumi. Kini Iwan telah mengambil inisiatif untuk menantang Cassius dan yang lainnya berniat untuk menghadapi semua ahli dari tiga faksi sendirian. Itu hanyalah mencari kematian sendiri. Mengingat hubungan antara keluarga Douglas dan Iwan, dia tentu saja tidak bisa berdiam diri dan melihat Iwan masuk ke dalam jebakan maut. Bab 2885. Sudahlah Tuan Caleb, penatua Douglas, Anda tidak perlu khawatir. Aku bisa menangani masalah ini. Ngomong-ngomong, kedua keluargamu bisa menonton dari pinggir lapangan. Aku bisa menangani bajingan tak berguna ini. Mendengar bujukan dari Caleb dan penatua Douglas, Iwan tetap tenang dan bertekad tanpa ada ruang untuk negosiasi dalam nada bicaranya.
Ya, melihat Iwan mendesak, Caleb dan Penatua Dakles sepenuhnya tercengang. Kemudian mereka berdua hanya bisa saling bertukar pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, Iwan, ini perbuatanmu sendiri. Felton, Durian, Cassius, dan yang lainnya marah dengan kesombongan Iwan. Tawa mereka dipenuhi amarah. Kemudian seolah mengingat sesuatu, pandangan Felton beralih ke Caleb dan Tetua Dakles. Tuan Caleb, Penatua Dakles, Anda berdua mendengar apa yang dikatakan Iwan, bukan? Dia sudah menyatakan agar kedua keluarga Anda mengawasi dari pinggir lapangan tanpa memerlukan bantuan Anda. Jika kedua keluargamu terus melindunginya atau secara aktif membantunya melawan kekuatan ketiga keluarga kita bersama-sama, keluarga Farmer, kami tidak akan berhenti sampai kami menyelesaikan kedua keluargamu, meskipun itu berarti kematian. Ekspresi Felton dingin dan mengancam, kata-katanya penuh ancaman. Meskipun dia tahu bahwa keluarga Morrison dan Dakles tidak akan bertindak sebagai penegak Iwan hanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dia masih memperingatkan Caleb dan Penatua Dakles sebelumnya, memberi mereka peringatan dini. Ini memastikan bahwa semuanya akan berjalan lancar tanpa kegagalan. Felton, kamu benar. Tuan Caleb, Penatua Dakles, keluarga Grimstone dan Underwood juga ingin menjelaskannya. Jika kedua keluargamu berani ikut campur dalam masalah ini lagi, keluarga Grimstone, Underwood, dan Farmer, kami akan menerobos apapun konsekuensinya. Bahkan jika itu berarti memusnahkan kedua keluargamu dengan cara apapun. Kami bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan. Durian, dan Cassius sama-sama memasang ekspresi tegas, membuat pendirian mereka jelas satu sama lain. Tentu saja, perkataan mereka bukan sekedar janji kosong belaka. Caleb dan Tetua Dakles adalah pakar terhormat dalam tingkat akhir yang Muna, yang memiliki kemampuan luas untuk mempertahankan diri. Kekuatan gabungan dari ketiga keluarga kini memiliki keunggulan jumlah yang luar biasa. Kekuatan mereka secara keseluruhan melampaui kekuatan keluarga Morrison dan Dakles tanpa diragukan lagi. Dengan tekad tersebut, tiga kekuatan yang harus dikerahkan, apakah itu Caleb dan Penatua Dakles sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka seperti Hugo dan Jensen, tidak ada hasil yang diharapkan hari ini. Ekspresi Caleb dan Tetua Dakles berubah antara marah dan frustasi. Suasana hati mereka pun langsung tenggelam. Meskipun mereka tidak ingin melihat Iwan membuang nyawanya dengan sia-sia atau hanya berdiam diri, situasi telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi melindunginya atau secara aktif membantunya menghadapi keluarga Farmers, Grimstone, dan Underwood saling berhadapan. Apalagi Iwan berhasil membuat penjelasan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan mereka. Mereka hanya bisa minggir sekarang dan membiarkan Iwan menghadapi konsekuensi pilihannya sendirian. Mereka tidak punya pilihan lain. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Iwan sedang dalam masalah besar sekarang. Menyaksikan pemandangan ini, berbagai keluarga seni bela diri kuno di kerumunan sekitarnya menghela nafas dalam hati. Tatapan mereka ke arah Iwan dipenuhi rasa kasihan dan penyesalan. Mereka semua menyadari kekuatan keluarga Farmer, Grimstone, dan Underwood. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemula muda seperti Iwan benar-benar mampu menghadapi banyak ahli dari tiga kekuatan besar sendirian. Itu sungguh tidak realistis, kecuali ada keadaan yang tidak terduga. Kali ini Iwan pasti akan dikutuk. Tentu saja satu-satunya aspek yang diselesaikan adalah bahwa Iwan bukan hanya ketua grup Bio Farma yang memegang banyak pil alkimia yang sangat efektif di tangannya. Dia juga dapat membantu para ahli di tingkat menengah yang Muna dalam menerobos hambatan dalam seni bela diri dan menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Agak disayangkan bahwa sosok luar biasa seperti Iwan menemui ajalnya hari ini di tangan Felton dan Durian.